Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya, masih di Odilin Family, masih dengan saya Edit ya. Baik, apa kabar hari ini pada sobat Adilnya? Semoga masih dalam kondisi sehat. Dan kali ini saya ingin mereview kacamata baca. Ingin tahu kacamatanya seperti apa? Seperti ini. Iya, pernah lihat yang seperti ini? Ya, ini kacamata baca, harganya murah. Kalau teman-teman bisa search atau mungkin cari di online shop ya, ini harganya di bawah 50.000. Ini kacamata khusus untuk baca ya, ini. Oke, ini tampilan seperti ini, dan di sini sudah ada keterangan ya, plus 2. Nanti kita akan cek ukurannya benar-benar plus 2 atau enggak ya. Terus kita lihat nih dari bahannya. Oke, bahannya plastik ya, cuman ini saya agak, kalau dari bahannya itu ini masuk kategori bahan plastik yang apa? Setahu kita kan ada lensa bahan polikarbonat, ada CR, ada MR ya. Ini kalau saya lihat kategori bahan yang biasa sih ya, mungkin CR kali ya. Oke, bahan CR, tapi kok sepertinya agak berbeda nih lensanya ya. Saya berapa kali pegang lensa bahan CR, sepertinya agak sedikit berbeda. Oke ya, yang kedua, dari lapisan coating lensanya ini kalau saya lihat sepertinya kayaknya nggak ada coatingnya, jadi nggak ada coatingnya ya lapisan lensa ya, mungkin karena jadi lensanya kelihatannya agak apa ya, mengkilap kalau saya bilang sih ya. Oke, ini dari lensa ya. Kalau dari bahan framenya atau bingkainya kita bisa lihat ya, karena ini model frameless itu dia penyangganya cuma di ujung dan di ujung ya, ini ya. Kalau menurut saya, kalau dari desainnya memang ini agak sedikit getas ya, agak rawan. Jadi kalau teman-teman atau bapak ibu menggunakan kacamata model ini agak lebih rawan ya, karena ini modelnya pertama rimless, dan ini sambungannya itu kayak menyatu gitu ya antara plastiknya ya, tak model dilem atau gimana ini ya. Jadi kalau model frameless kan ada yang biasanya pakai sleeve atau mungkin yang pakai baut ya di sini, tapi ini kayaknya antara plastik lensa dengan plastik framenya, entah itu dilem atau apa ini ya. Ini antara yang di sini nih ya dengan yang di bagian ini bridge-nya ya. Terus untuk ini nih padnya bentuknya seperti ini ya. Ini padnya juga sudah permanen ya, terbuat dari plastik juga. Kita lihat nih dari bautnya nih ya. Nah, bautnya ini saya bilang juga agak rawan juga sih ya. Bahan plastiknya itu beda lah ya, bahan plastiknya. Jadi kalau pakai ini, saran saya sih memang harus lebih berhati-hati makanya. Tapi ya nggak apa-apa, harganya murah ya. Terus kalau untuk bagian tempelnya nih bisa dilihat, ini agak sedikit lentur sih. Enak sih kayaknya sih, bahannya juga kelihatan ringan banget, ringan ini ya. Nih tempelnya, bisa kelihatan ya, tempelnya agak elastis ini ya, ringan bahannya. Oke, ini ya. Oke, bahannya rimless, bisa dilihat ya. Nah, katanya lensa ini bisa untuk penangkal sinar UV biru. Nah, sekarang kita coba tes ya. Kita coba apakah bisa ngeblok lensa sinar UV biru. Karena setahu saya memang kalau lensa sinar UV biru tuh macam-macam ya. Dari bahannya, kualitas bahannya, ada yang UV-nya ditangkalnya dari coatingnya, ada dari bahannya. Tapi ini kayaknya istimewa nih. Tapi kita lihat ya. Kita coba ya. Ini ya.
Ini saya kasih dasar warna putih. Kita coba nih pakai senter sakti katanya orang. Kalau udah di senterin ini lensanya lensa sakti katanya. Oke, kita coba ya, kita coba. Oke, lihat teman-teman, kelihatan ya, ini. Kalau mau saya ini bener-bener lensanya ngeblok 100, kayak bilang berapa ya, hampir semua sinarnya tuh keblok. Pantulannya juga sangat ekstrim ya, jadi kalau ini saya pantulkan posisinya pantulannya mendekati mata saya, ini sakit karena mantulnya benar-benar dipantulkan banget ini ya. Oke, ini lensanya gitu ya. Bisa kelihatan ya, jadi memang ini lensanya bisa ngeblok, tapi cara ngeblok lensa ini lebih apa ya, pendar gitu kalau gue bilang sih, apa ya. Oke, kalau setahu saya untuk lensa-lensa yang penangkal sinar UV biru yang saya bilang bagus itu, dia tetap bisa meneruskan sinar UV birunya. Jadi ada sinar UV biru yang bagus itu tetap diteruskan, karena sinar UV biru yang bagus itu juga sebenarnya dibutuhkan juga oleh mata. Jadi kalau sinar UV baik yang tetap diteruskan, dan sinar UV biru yang nggak baik yang biasanya diblok. Kalau yang ini memang kelihatan banget ya, karena kalau saya bilang karena pengaruh di material bahan lensanya nih yang membuat seperti ini ya. Nah, ini teman-teman Bapak Ibu bisa lihat. Dan sekarang kita akan coba apakah lensa ini ukurannya benar-benar plus 2 atau enggak ya. Kita coba lihat di lenso ya sekarang ya. Oke. Kita lihat di satunya nih. Oke, sip. Oke, buat sobat Daddy Lens semua, ini kalau saya lihat powernya memang benar-benar plus 2 ya. Ini bisa dilihat di lenso, ukurannya plus 2. Oke, sekarang kita coba lihat di PD nya nih. Kita lihat PD meternya ya, berapa ya. Oke, ini dibikin standarnya PD nya 64 ya. Oh yes, PD meternya 64. Jadi khusus lensa ini ya, lensa yang saya pegang ini, saya nggak tahu ya kalau lensa yang di luar seperti apa, tapi untuk khusus lensa yang saya pegang ini, karena ini desainnya memang sudah langsung dari pabrik ya, jadi dibikin dari pabrik. Lensanya sudah ada keterangan di sini plus 2, kita cek juga ternyata ukurannya benar-benar plus 2. Dan ini ada PD ya, fokusnya kanan kiri sudah saya coba lihat di sini, PD-nya 64. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang kacamata baca, nah ya, beli kacamata baca yang ukurannya plus 2, kanan kirinya asli plus 2 ya. Terus PD-nya, kalau PD ini PD-nya 64, berarti kalau PD jauhnya kurang lebih ya antara 67 66 lah ya. Itu masih ideal lah, karena kan kalau PD jauh dengan PD dekat beda ya, karena ini kan kacamata plusnya biasanya rata-rata untuk baca ya, kecuali kalau Bapak Ibu kacamata plus ini dipakai untuk lihat jauh itu beda ya, bisa ngikutin PD jauh. Kalau PD dekat, kalau ininya 64 berarti ya idealnya ya sekitar PD 67 66 lah ya, sekitar segitu ya, agak kurang lebih ya gitu. Kalau dengan harga ya di bawah 50.000 ya lumayan ya.
mungkin bisa untuk gonta-ganti bisa, cuman kalau kualitas bahannya memang ya biasa. Tapi kalau saran saya, kalau kita bicara kacamata baca ya, memang ada orang yang pengen suka ya udah simple beli kacamata langsung jadi aja, lebih murah. Tapi kalau ingin dapat hasil yang lebih bagus, tetap saran saya Bapak Ibu tetap melakukan proses pemeriksaan mata dulu ya. Nanti biar dipastikan apakah posisi ukuran mata kanan dan mata kirinya sama atau enggak ya. Kalau kebetulan posisi mata kanan dan kirinya beda, kalau dibuatkan kan bisa mengikuti resep tuh. Nah, kalau kacamata baca yang sudah setel pabrik seperti ini memang karena didesain sudah kanan kirinya sama gitu loh ya. Jadi ya kekurangan di situ, udah dibikin dari sananya sama lah, mungkin PD-nya ya kanan kiri juga di setel sama kan, karena bikinnya lah sekalian banyak kan. Beda kalau kayak Bapak Ibu membuat kacamata di optik, biasanya kan disesuaikan nih, sesuaikan dengan resep. Mungkin kalau kanan kiri ukurannya beda ya bisa disesuaikan. Kalau lensa juga nanti pasti dipilihkan lensanya juga yang lebih bagus ya. Nanti kan tinggal pilih lensanya mau yang cuman untuk baca aja atau mungkin yang sudah ada penangkal sinar UV-nya, karena kan kebanyakan kalau area-area deket gitu, kalau yang saat ini aktivitas kan banyak kan Bapak Ibu yang mungkin suka baca atau mungkin lihat smartphone ya, atau mungkin menggunakan perangkat elektronik lain gitu kan. Itu juga sebenarnya untuk penangkal sinar UV biru juga cukup dibutuhkan. Tapi semuanya sih memang tergantung kebutuhan. Makanya kalau membuat kacamata, kalau di optik kan lebih enak ya. Bapak Ibu bisa sharing dulu apa sih yang dibutuhkan, nanti lensanya bisa disesuaikan. Oke, kurang lebih seperti itu ya review dari saya untuk kacamata baca ini ya. Ya cukupan lah ya untuk harga segitu sih, lumayan. Oke, sekian gitu aja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, masih setia di Edilen Family Channel, masih dengan saya Edi Tole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Klik tombol loncengnya juga ya. Terima kasih.